Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ilaihil ahkam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafaatil izam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah alladzi ja'ana bidinil islam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan jatah usia, memberikan taufik hidayah inayahnya sehingga di pagi ini kita masih bisa duduk bersimpu di rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah, mulai dari ibadah sunnah, sholat wajib berjamaah, sholat subuh, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang maksiat-maksiat anggota badan, menginformasikan kepada seluruh jamaah bahwasanya ketakmiran dan seluruh jajarannya memasang karpet, ya. Memasang karpet yang alhamdulillah baru terpasang satu ini depan, untuk kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang biasa kita diadakan iktikaf, bertadarus, supaya lebih nyaman, lebih enak. Maka kita berusaha mengadakan karpet ini yang jamaah semuanya, yang harganya ya lumayan mahal, ya. Lumayan mahal harganya. Ini satu shop saja sama imam ini kemarin habis 19.500.000, ya. Ini untuk satu shop saja, ya. Kan mungkin tidak enak dipandang mata kalau hanya satu shop saja, gitu kan. Nanti shop kedua, ketiga enggak kebagian karpet. Maka kami ketakmiran mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mengadakan karpet untuk shop kedua, ketiga, keempatnya. Berapa saja infak sedekah para jamaah, Allah tidak memandang sedikit banyaknya infak tersebut, tetapi Allah memandang bagaimana ketulusan niat dari jamaah semuanya. Monggo yang ada rezeki 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, lebih dari itu, kami dari ketakmiran sangat terbuka, sangat mengharapkan dari seluruh jamaah, dan keuangannya boleh langsung ke Bapak Ridho, ya, Bapak Ridho, ya. Ini
untuk sop kedua dan ketiga sampai ke belakang itu satu sopnya itu kisaran 12 juta. Jadi semuanya ini kita membutuhkan biaya 60 juta sampai ke sop ibu-ibu paling belakang. Berat kalau sama satu orang 60 juta. Buat saya berat. Tapi kalau kita gotong royong, insya Allah ringan. Ringan ya Pak Yudi, ringan insya Allah. Monggo para jamaah berlomba-lomba. Karena apa? Hadis sudah jelas, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Mana yang 3 perkara itu? Sodakotin jariyatin. 1, sodakoh jariyah. Inilah bentuk jariyah. Selagi karpet ini digelar di dalam masjid, selagi karpet ini dipakai sujud, dipakai sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang dulu pernah menginfakkan 10.000 rupiah, kita sudah menjadi tulang belulang di alam barzah, maka pahalanya tetap ngalir selagi banyak orang yang sholat di sini. Dan hadis itu dikuatkan lagi dengan ayat Al-Quran yang sering sama Pak Ustadz Denny dibaca. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah sudah menjelaskan, maukah aku tunjukkan kepada kalian jual beli dagangan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih. Di sana sambungan kalimatnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Berjihad di jalan Allah, ini berjihad bi amwalikum, dengan harta seberapa mampunya kita, yang penting dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo berlomba-lomba dan dikuatkan lagi dengan firman Allah, fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Monggo tidak usah sungkan. Saya punya 2.000 Bapak Ridho, saya nitip 2.000 untuk membeli karpet ya. Mas, jauh 12 juta ngasih 2.000 memang jauh. Wah, cukup untuk apa? Tapi tidak seperti itu. 2.000 dari Mas Sudi, 2.000 dari Pak Hengki, 2.000 dari Pak Firdaus. Di Kulumpuk no ada jamaah sekian ratus, jadilah 12 juta insya Allah. Nah, jadi kita masih membutuhkan biaya 60 juta untuk ke belakangnya. Dan rencana kedepannya kita mau di air conditioner ya, AC ya, mau pakai AC kita ya, supaya lebih nyaman gitu, lebih indah. Nah, tetapi harapannya apa? Harapan dari kita ketakmiran, setelah masjid ini bagus, setelah ini masjid nyaman, maka semakin giatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wa min alamatis sa'ah banau masajidahum wa hiya kharrabun an dzikrillah. Tanda-tanda kiamat itu Pak Yudi, banau masajidahum, mereka membangun masjid, memperbaiki masjid, memperindah masjid, di karpet yang empuk, di wangi-wangian, AC sekelilingnya. Setelah itu wahiya kharrabun an dzikrillah, setelah bagus ternyata masjid itu terbengkalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya semakin sepi, semakin sepi masjidnya itu. Itu tanda-tanda kiamat. Jadi harapan kami sebagai ketakmiran, setelah masjid ini bagus, indah, monggo jamaah semakin rajin, rawatibnya terutama, karena yang sangat memprihatinkan di Masjid Al-Hikmah ini duhur asar ya. Duhur asar itu paling berapa orang saja gitu ya. Subuh ya alhamdulillah, di masjid yang lain mungkin subuh kurang, tapi di Al-Hikmah subuh alhamdulillah banyak kalau subuh. Cuman yang memprihatinkan duhur sama asar. Monggo ditingkatkan ibadah kita. Lanjut kemarin tentang pembahasan maksiat lidah, tapi ini akan menyimpang di sini ke bab hutang ya, ke bab hutang piutang.
Karena kemarin ada pertanyaan dari Bapak Hengki. Kemarin disebutkan di sini bahwasannya tarkul wasiati minadain, tinggal wasiat masalah hutang piutang itu termasuk dosa. Jadi kalau kita punya hutang tidak wasiat kepada keluarganya, kepada anak istrinya, terus kita meninggal, maka kita meninggalkannya itu meninggal dengan keadaan dosa. Karena apa? Dosa tidak berwasiat masalah hutang piutang sama keluarganya. Contoh kecilnya gini, kalau Pak Hengki sudah tidak ada, terus istri Pak Hengki tidak tahu Pak Hengki punya utang, putra putri Pak Hengki tidak tahu Pak Hengki punya utang, sehari dua hari setelah Pak Hengki di alam barzah datang orang penagih hutang, ayah kamu itu punya hutang sama saya, sementara keluarga tidak tahu. Akhirnya akan timbul suatu fitnah. Iya kalau keluarganya menerima, kalau tidak saya gak tahu apa-apa. Akhirnya muncul bahasa-bahasa yang jelek. Tetangga yang tidak suka ngompori anaknya, bilang seperti ini, ayah kamu itu meninggal boro-boro meninggalkan warisan, malah meninggalkan hutang. Jadi pentingnya kita berwasiat masalah hutang. Makanya wasiat ini Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Monggo nanti dikoreksi ya. Apabila kalian saling hutang menghutang, maka tulislah hutang tersebut. Ditulis. Pertama supaya tidak lupa berapa sih hutang saya kepada si A itu. Kedua, nanti kalau ada penagihan tidak menjadi nambah, tidak menjadi kurang hutang tersebut. Maka di dalam pembahasan kemarin tarkul wasiat minadain itu termasuk dosa, ninggal wasiat. Berbicaralah, bicara bapak itu punya utang ke sama si A, sama si B, sama si C. Atau ditulis secara terperinci, terus simpan catatannya. Apabila kita sudah tidak ada yang menagih hutang, kita ahli waris kita tidak bingung, tidak kaget. Apakah ada fadilah dalam hutang? Ada enggak fadilah dalam hutang? Keistimewaan dalam hutang piutang ada enggak? Keuntungan di dalam hutang piutang ada enggak? Apakah yang menghutangkan dapat pahala? Ada enggak? Ada fadilah dalam hutang piutang. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana ka sadaqatiha marrah." Rasulullah menegaskan di sini tidak ada seorang muslim yang menghutangkan kepada muslim yang lain marrataini dua kali illa kana ka sadaqatiha marratan, kecuali orang tersebut mendapat pahala dalam satu kali menghutangkannya sama dengan pahala satu kali sedekah. Jadi jelas di hadis ini sangat manfaat, sangat punya faidah, sangat punya fadilah bagi orang yang menghutangkan, itu mendapat pahala dua kali. Ya sudah menolong, ya sudah mendapatkan pahala sedekah. Di dalam hadis yang lain dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu lailatan usriyabi," aku melihat ketika aku diisrokan. Isra, apa itu Isra? Isra Mi'raj itu kan. Apa itu Isra? Perjalanan. Perjalanan apa? Kalau safar apa safar? Safar bepergian. Kalau Isra perjalanan ya. Bedanya apa safar sama Isra sama saro? Saro itu fi'il madinya saro ya. Saro
dimasukkan ke wajan sulasi majid bab pertama, asro yusri isro'an, ya, isro'an. Kalau saro berjalan, kalau asro diperjalankan. Jadi artinya isro itu diperjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan melaku dewe, tapi diberjalankan. Sama siapa? Sama Gusti Allah. Maka kalau jalan dewe mustahil. Nabi Muhammad itu basyarum mislukum, manusia biasa seperti kita. Mustahil seorang manusia biasa bisa menempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu beberapa detik saja. Mustahil. Mustahil. Tetapi kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Nabi Muhammad Isra di bulan ini, di bulan Rajab, ya, Isra di tengah jalan, ya, Nabi Muhammad diperlihatkan di pintu surga, alal babil jannah, di pintu surga, maktuban, ada tulisan as-shadaqatu bi asyri amsalihha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Makanya Nabi Muhammad kan menghadiskan bahwasanya pahala bersedekah itu adalah 10 kali lipat balasannya. Dan dalam tulisan itu tersambung wal qardu bisa maniata asaro, sedangkan menghutangkan itu pahalanya 18 kali lipat. Kalau sedekah pahengki pahalanya 10 kali lipat, kalau menghutangkan pahalanya 18 kali lipat. Berarti sedekah sama menghutangkan bagus mana? Menghutangkan. Fakultu, maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma balul qardi afdhalu minas shadaqah. Kok bisa menghutangkan lebih baik daripada sedekah? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kok bisa menghutangkan lebih bagus daripada sedekah? Maka malaikat Jibril menjawab, li annasail yas'alu indahu. Kalau kita sedekah, belum tentu orang ini sangat membutuhkan. Belum tentu. Belum tentu kalau kita memberi seseorang itu, orang ini betul-betul tidak butuh. Apa betul-betul orang ini tidak punya? Belum tentu. Tetapi wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajatin. Kalau orang yang datang kepada kita minta pinjaman, berarti orang ini betul-betul butuh. Kalau orang yang datang minta pinjaman sama kita terus kita menghutangkan, orang ini betul-betul butuh, maka jelas pahalanya itu lebih baik daripada sedekah. Itu dalam fadilah. Selanjutnya wajibu ada idain, wajib membayar hutang. Ini ya, wajib membayar hutang. Ini nanti akan bahas sampai terakhir, sampai doa supaya tidak terlilit hutang. Tentunya doa yang Rasul ajarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'adda ini hatta yuqidu dainahu malam yakun fima yakrahullah. Baginda Rasul sudah menjelaskan, innallaha ma'addain, Allah itu beserta orang-orang yang punya hutang. Allah itu bersama orang-orang yang punya hutang. Yang mana orangnya? Yaitu orang yang mau berniat begitu minjem itu niat untuk membayarnya. Maka Allah akan menyertai orang ini, Allah akan memudahkan kepada orang tersebut untuk membayarkan hutangnya. Jadi kalau Pak No minjem uang, ya, minjem sesuatu kepada Pak Deni,
Pas niat dari rumahnya minjam, terus niat saya minjam untuk dibayar, maka Allah yakin akan memberi pertolongan untuk membayar hutang tersebut. Paham? Jadi kalau kita mempunyai hutang, niat untuk membayar, Allah pasti akan membantu kita untuk membayar hutang tersebut. Tetapi sebaliknya, man ahoda amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu, wa man ahoda yuridu itlaqoha atlaqahullahu, rawahu al-Bukhari. Sebaliknya, kalau kita minjam uang, minjam sesuatu kepada orang lain, niat tidak akan membayar, maka Allah akan hancurkan kehidupan kita. Bisa dipahami? Kalau kita minjam kepada orang lain, berhutang kepada orang lain, niat mau membayar, pasti Allah akan bantu membayar hutang kita. Tetapi kalau kita mentang-mentang yang dihutanginya orang kaya, orang berduit, masalah 10.000 20.000 wis gak ada artinya, kita minjam niat tidak akan membayar, maka Allah akan menghancurkan kehidupan kita. Wis kehidupannya repot, sorok, gara-gara menyepelekan hutang. Sedikit apapun hutang wajib dibayar. Malah ancamannya apa? Ancamannya gini, barang siapa yang mempunyai hutang terus niat tidak membayar sampai meninggal tidak dibayar hutangnya, maka nanti dikumpulkan di padang mahsyar, mendapat gelar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sarikon, sebagai orang pencuri, seorang pencuri. Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang punya hutang, tidak niat untuk dibayar sampai ke bawah meninggal, di hadapan Allah dipanggil sebagai seorang pencuri. Naudzubillahi min dzalik. Kita di dunia rajin ibadah, sholat tidak pernah ketinggalan, jamaah paling depan, takbiratul ihram sama imam berbarengan. Tetapi kita punya hutang, tidak ada niatan sedikit pun untuk membayar, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya ya. Barusan kewajiban membayar hutang. Sekarang ancamannya, apa ancamannya bagi orang yang punya hutang terus tidak membayar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia wa huwa bari'un min salas, dan orang ini terlepas dari 3 perkara, dakhalal jannah, maka orang ini yakin masuk surga. 1. Minal kibri, dari takabur, dari sombong. Serajin apapun ibadah kita, kalau dalam hati ada kibar, ada sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. 2. Wal gulul, terlepas dari menipu, berkhianat. Serajin apapun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita suka menipu orang, berkhianat kepada orang, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Yang ketiga, wadain, terlepas dari hutang. Jadi kalau kita membawa pahala yang sangat banyak, meninggal dunia belum dibayarkan hutangnya, tidak akan masuk surga. Dari Jabir, Jabir berkata, tuwfiya rajulun, dulu semasa baginda Rasul masih ada, masih hidup, meninggallah seseorang, pagosalnahu, terus kami mandikan orang tersebut, wahanatnahu, terus kami kasih wangi-wangian jasadnya itu, wakafannahu, terus kami bungkus mayit itu,
summa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli alaihi, terus kami datangkan jenazah ini ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Fakulna tusolli alaihi, kami berkata, kata para sahabat, Jabir di sini, tusolli alaihi, wahai Rasulullah, solatkanlah orang ini. Qala alaihi dain, Rasulullah bersabda, alaihi dain, apakah mayit ini punya hutang? Kulna, para sahabat menjawab, dinaroni, iya, ini mayit punya hutang 2 dinar. Tepatan ada Pak Haji Ihsan. Kita bertanya, Pak Haji, 2 dinar berapa? 2 dinar kira-kira berapa harga uangnya? Real. Dinar itu apa sih? Uang emas ya? Jadi Pak Haji tidak tahu ini jumlahnya ini. Oh, tidak tahu ya. Kalau kita tahu jadi hafal batasannya, utangnya berapa ini sampai Rasul tidak mau menyolatkan gitu. 2 dinar ya. Ada yang tahu 2 dinar berapa? Hah? Satu dinarnya 950.000. Berarti kalau 2 dinar 1.900.000 ya. Orang ini meninggal mempunyai hutang 1.900.000. Gimana kata Rasulullah mendengar orang ini mempunyai hutang, pansoropa, pergi Rasulullah itu, tidak mau mensalatkan orang yang punya hutang. Pergi Rasul. Setelah Rasul pergi, larilah Abu Qatadah lari, wahai Rasulullah, yang 2 dinarnya tanggung jawab saya, tolong sholatkan jenazah ini, nanti yang hutangnya saya yang nanggung. Kata Rasulullah, ahiqal gharim wa bari'a minhumal mayyit, benarkah Abu Qatadah engkau akan menanggung hutangnya ini mayit sehingga ini mayit terbebas dari 2 dinar tersebut? Kata Abu Qatadah, na'am, iya betul Rasulullah. Fasalla alaihi, terus Rasulullah mau menyolatkan orang tersebut. Setelah besoknya Rasul nanya kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, bagaimana tentang hutang yang 2 dinar tadi itu, kemarin itu, sudah dibayar belum? Kata Abu Qatadah, wahai Rasulullah, baru ayah meninggal wingi, baru ayah meninggal kemarin. Terus besoknya Rasul nanya lagi, wahai Abu Qatadah, sudah dibayar belum hutangnya sahabat yang kemarin itu? Abu Qatadah menjawab, sudah wahai Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah setelah menjawab bahasa sudah dari Abu Qatadah? Al-ana qad baridat jilduh, sekarang kulitnya jenazah tersebut sudah dingin. Berarti kalau melihat hadis ini, orang yang meninggal membawa hutang, sebelum dia dibayar hutangnya, di dalam kuburnya tersiksa. Karena setelah ini dibayar sama Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, qad baridat jilduh, sekarang kulitnya sudah dingin. Berarti dibakar dalam kuburnya, panas. Nah, ini pentingnya kita membayar hutang dan baiknya kita menanggung hutang orang lain. Makanya kalau di sebagian saudara-saudara kita ya, kalau ada yang meninggal sebelum disolatkan kan suka berdiri 1 orang. Apabila ini mayit punya sangkutan dosa perdosaan, mohon dimaafkan selama hidupnya, dan apabila ini mayit mempunyai tanggungan hutang piutang, mohon segera datang kepada ahli warisnya untuk dibereskan. Jadi
tugasnya yang menghutangi nagih, tugasnya yang berhutang membayar. Jadi kalau orang lain ada hutang kepada kita, kita wajib nagih. Wajib nagih itu. Ojo dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti orangnya lupa, orangnya keenaan, akhirnya orangnya meninggal. Setelah meninggal dibiarkan sama kita, wes lah, gak tak tagih, ngenteni nanti 100 hari wae, ngenteni setahun, kasihan. Di dalam kuburnya itu diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa karena kita tidak menagih. Jadi tugasnya yang berhutang membayar, tugasnya yang dihutangi menagih. Tapi nanti ada pasal di bawahnya, toleransi menagih. Dalam hadis yang lain dijelaskan juga, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yubdo anhu. Ruhnya orang yang meninggal membawa hutang itu mu'allaqatun, ditangguhkan, digantungkan sampai hutangnya dibayarkan. Kalau meninggal sampai membawa hutang, padahal sama la dinarun wala dirhamun, sedangkan di alam akhirat nanti tidak ada uang dirham, tidak ada uang dinar, tidak ada rupiah, maka yang dibayarkan kepada orang yang kita hutangi adalah al-hasanat, kebaikan. Kebaikan. Makanya Rasulullah kan pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Jawabannya kan beragam. Orang yang gak duit bangkrut, betul. Orang yang usahanya hancur bangkrut, betul. Tetapi yang Rasul maksud adalah apa? Orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah orang yang meninggal membawa pahala yang sangat banyak. Pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, pahala tahajudnya, wis pahala berbuat kebaikan di dunianya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang bergunung-gunung. Tetapi ketika dihisab, datang seorang menagih, dia ada urusan dengan saya, dulu dia menggibah saya, mengumpat saya, belum minta maaf, sekarang meninggal, dihukum di sana, kebaikannya bawa ke sini. Dihisab lagi, datang seseorang, terus sampai masalah hutang. Akhirnya kebaikannya habis, wis gak ada lagi yang dibayarkan. Apa yang dibayarkannya? Apa untuk menebusnya? Kejelekan, kejahatan orang lain dipindahkan kepada kita. Akhirnya yang kita datang membawa pahala menjadi orang yang rugi. Itu kewajibannya. Sekarang toleransi. Satu lagi hadisnya. Rasulullah sudah menjelaskan kalau ada seseorang yang meninggal di medan perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus terbunuh. Setelah terbunuh, bangun lagi, dihidupkan kembali, terus perang lagi, terbunuh lagi. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku ada di tangannya, la yadkhulul jannah, orang seperti ini tidak akan masuk surga kalau dia mempunyai hutang. Karena apa? Seluruh dosanya orang yang mati syahid diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Makanya Rasulullah kalau besok mau berperang kan nanya dulu, siapa yang diantara kalian yang mempunyai orang tua yang sudah sepuh, sudah tua renta? Ada yang angkat tangan. Jangan ikut jihad di jalan Allah perang, uruslah kedua orang tua, karena mengurus orang tua pun bisa melebihi pahala mati syahid. Siapa yang punya hutang jangan dulu ikut ke medan perang, bayar dulu hutangnya. Karena apa? Karena seluruh dosa orang yang mati syahid Allah ampunkan, kecuali kalau ada hutang. Ini sekarang toleransi di dalam menagih. Apakah boleh toleransi gitu? Nggak kereng-kereng nagih lah gitu, nggak ngamuk-ngamuk, boleh nggak? Boleh.
Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 280. Ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 280. Mana firman Allahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang itu ada dalam kesempitan, kerepotan, maka belilah tangguhan, tenggang waktu. Contoh, orang meminjam kepada kita, dilihat sama kita repot, boro-boro untuk bayar hutang, makannya pun susah, maka kita tenggang waktu. Jangan dulu menagih, jangan dulu menagih sampai dia betul-betul mampu. Maka malah sambungan ayat tersebut, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kalau kita mengimpaskannya, menyedekahkannya, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang itu punya hutang sama kita, ini betul-betul tidak mampu untuk membayar. Ya. Pertama, langkah kita, berilah kesenggangan waktu, jangan dulu tagih, malah lebih baiknya kita impaskan saja, sedekahkan saja, wis gak usah dibayar, saya ikhlas. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terus-terusan nagih. Maka larangannya gini ya, bagi orang yang berhutang, ojo wani-wani nguhutang kalau tidak ada yang untuk membayar. Wis ojo wani-wani menghutang kalau tidak ada yang mau dibayarkan, apa ini? Maka ojo wani-wani lah, kecuali kita punya borahnya lah, punya sesuatu, ya punya tanah, punya sepeda motor, punya apa, kita minjam uang, ya masih boleh. Ini di rumah tidak punya apa-apa, kalau nggak mepet-mepet banget, janganlah berhutang. Janganlah berhutang. Jadi itu ya, toleransi dalam menagih. Selanjutnya, toleransi dalam membayar. Toleransi dalam membayar hutang pun dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dulu baginda Rasul itu pernah mempunyai hutang seekor unta kepada seorang sahabat. Untanya umpamanya Pak Bandi umurnya itu 2 tahun. Terus sahabat ini datang kepada Rasulullah, nagih, wahai Rasulullah, bayar hutang kamu itu kan punya hutang seekor unta, umurnya 2 tahun. Contoh ini, contoh toleransi dalam membayar hutang. Ini Rasul contohkan. Kata Rasulullah, utuhu, wahai sahabat, carilah unta yang umurnya 2 tahun, bayarkan kepada orang ini. Ini para sahabat sibuk mencari unta yang umurnya sama dengan dulu yang Rasul pinjam. Berapa tahun? 2 tahun. Ternyata setelah dikelilingi kandang unta itu, tidak ada unta yang umurnya sama dengan untanya bapak ini yang dulu Rasul pinjam. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, tidak ada unta yang umurnya 2 tahun. Ada juga umurnya yang lebih, yang badannya lebih gede, lebih gemuk. Gimana kata Rasulullah? Oh tuh ilai, berikanlah unta tersebut kepada orang ini. Dituntunlah unta ini yang lebih gede, lebih berharga, lebih gemuk. Kata sahabat ini yang dulu minjamkan itu, wahai Rasulullah, dulu kan engkau minjam kepadaku itu untanya kurus, umur 2 tahun. Sekarang engkau membayarnya dengan unta yang gemuk, umurnya lebih dari ini. Gimana kata Rasulullah? Inna khiyarukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik dari kalian adalah sebaik-baiknya ketika membayar hutang. Artinya apa? Artinya kita boleh melebihi hutang tersebut, tapi tidak ada perjanjian di awal. Contoh, Bapak Dimas minjam uang ke Pak Dayat, besarnya 1 juta. Waktu itu Pak Dimas lagi repot-repotnya, lagi butuh-butuhnya.
Minjam ke Padayat, Padayat minjam, tolong saya repot, saya butuh. Dikasih 1 juta. Seminggu 2 minggu ada rezeki, besoknya dikembalikan sama Pak Dimas, dilebihi 1.200.000. Boleh nggak diterima itu? Boleh nggak diterima? Sekali lagi, dulu Pak Dimas itu kerepotan ya, terus minjem uang ke Padayat 1 juta. 1 juta, wis tidak ada apa-apa, wis minjem 1 juta. 2 minggu kemudian ada rezeki, dikembalikan ke Padayat. Terima kasih, hatur thank you Padayat. Dulu saya tolong, ini saya kembalikan uang jenengan 1.200.000 rupiah. Kira-kira boleh nggak diterima? Boleh nggak? Boleh. Nih, Rasul tadi gini. Rasul itu ini orang minjem unta, untanya umur 1 tahun, kurus, dibayar oleh Rasulullah dengan unta yang gemuk. Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh gini, Pak Dimas minjem ke Padayat, Padayat minjem uang 1 juta, saya kerepotan, kata Padayat, iya nih kasih 1 juta, tapi nanti pas ngembaliin 1.200.000. Nah itu yang haram, itu jenenge riba. Kalau tidak ada perjanjian, boleh. Ini kata Rasulullah, sebaik-baik dari kalian adalah yang membayarnya lebih baik. Kalau ada perjanjian dulu tidak boleh, jenenge riba itu. Bisa dipahami Pak Deni? Ketoya wajah Pak Deni kurang nerima ya, soalnya ada yang minta bonkes tapi nggak dibayar. Maksudnya bonkes itu nggak diikhlaskan, gimana ngomongnya? Kenapa? Ada orang itu minta gitu, aku tak bonkes 100.000, gitu kan? Bonkes. Saya nggak tahu artinya bonkes itu apa. Ternyata kayak utang itu ada yang minta itu. Bonkes itu kayak apa, kasbon? Hutang, terus dikasihkan 100.000. terus Sama orang nggak dibalikin. Dia bilang bonkes soalnya itu dia mau minta uang, halus kan bahasanya. nagih gitu. Kayak apa? Kurang paham saya. Contohkan Mas Dimas. Saya pinjam uang. Karena bahasanya bukan pinjam uang. Bonkes. Terus? Oh, ya itu dosa orang yang minjem ya. Orang yang minjem dosa. Minta diikhlaskan gitu. Nggak bilang gitu ya. Tetap ini punya tanggungan di hari kiamat ini ya. Punya tanggungan ini. Kalau yang masalah barusan, Pak Hudi, sependapat enggak? Mas Dimas minjem uang ke Padayat 1 juta. Tidak ada perjanjian apa-apa. Begitu mengembaliin, dilebihin 1.200.000. Halal apa enggak? Saya balikin Ustaz. Saya balikin Pak Denny kembalikan lagi duit yang 200-nya enggak apa-apa. Umpamanya kita terima, halal enggak? Halal ya, halal kita dilebihin. Ini orang tanda terima kasih saya telah ditolong dulu, lagi repot-repotnya ditolong, begitu mengembalikan dilebihin, enggak masalah, enggak haram. Kalau bawa gimana Ustaz? Misalkan nasi padang. Sama saja, boleh ya, boleh. Ini contohnya di barusan ini ya. Ini sekali lagi contohnya ini ya. Ini hadis itu dari Hudzaifah ya, dari Hudzaifah. Rasul pernah minjam seekor unta pada sahabatnya. Untanya contoh di sini seumur 2 tahun ya. Untanya umur 2 tahun, rada kuru. Beberapa bulan kemudian ini sahabat datang ke Rasulullah menagih unta tersebut. Kata Rasulullah, carikan unta yang umurnya sama dengan yang dulu saya pinjam.
setelah sahabat di kandang unta, ngelilingi kandang, tidak menemukan unta yang persis mirip dengan yang umurnya 2 tahun yang punya sahabat ini. Adanya unta yang lebih gede, umurnya lebih tua titik, badannya besar, lebih berdaging, lebih berotot. Kata Rasulullah, kasihkan yang ini. Sahabat ini nanya, berkata gini, wahai Rasulullah, dulu engkau kan meminjamkan kepada saya, kan kecil untanya, kok sekarang dibalas dengan yang besar? Kata Rasulullah, sebaik-baik dari kalian adalah yang lebih baik ketika membayar. Pak, betul, tidak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian menjadi riba. Contoh gini, contoh yang barusan unta, paham dah? Paham dah? Unta kecil dibayar dengan unta besar, sah? Sah. Sekarang contoh langsung ini manusia ya. Wis Pak Dimas yang jenggotnya kayak Roma Irama ya. Pak Dimas mempunyai hutang kepada 1 juta ya. Dulu lagi repot minjem uang 1 juta. 1 juta. Setelah punya uang, dikembalikan uangnya 1 juta, dilebihin sama Pak ini karena merasa terima kasih telah ditolong, dilebihin 200 atau 100. Ini Pak Dayat, saya kembalikan uang ini 1 juta, saya ini terima kasih. Gak usah kata Mas Dayat itu, gak usah. Tapi dipaksa dikasihkan, diterima. Halal enggak Pak Dayat? Halal buat Pak Dayat. Mau dikasihkan lagi sama Mas Dimas, monggo silahkan ya. Diterima, halal, enggak terima pun enggak apa-apa. Yang haram itu gini, Pak Dayat, saya minjem uang 1 juta. Oh, enggak apa-apa, nih saya kasih 1 juta, tapi nanti kalau mengembalikan tolong dilebihin 100 atau 200. Ada akad ini, ada perjanjian ini yang tidak boleh, hukumnya riba. Seperti yang kejadian zaman sekarang ya. Kan jualan yang paling tidak rugi, jualan yang terus untung adalah jual duit, untung nggak bakal rugi ya. Contoh kalau bulan puasa ya, di jalan-jalan kan jejer ya, penukaran itu 100.000 ditukar dengan 110, perjanjian itu kan. Ini berapa harganya uang 100, kita unggul, ini receh gitu. Karena ini menimbul saya kan menolong. Kalau menolong ada akad dulu pertamanya, haram, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Bisa dipahami? Karena masalah riba itu paling berat, kan dosa besar itu ya. Ustaz harus menyampaikan, nggak boleh menyembunyikan. Kemarin dijelaskan di sini sama Ustaz yang kemarin ya, haram hukumnya menyembunyikan ilmu, haram. Jelaskan, kulil haqqa walau kana muron, sampaikan hukum walaupun terasanya pahit. Ya pahit kalau kita melakukan, pahit Pak Dayat. Kalau kita tidak melakukan, enjoy ya. Iya, sedekah, merasa telah ditolong gitu. Iya, hadiah boleh. Menurut Pak Selamat boleh enggak kayak tadi 1 juta dikembalikan 1.200.000 tanpa ada perjanjian? Boleh. Kalau ada perjanjian tidak boleh, itu masuk ke riba. Nah, terakhir ya, ini sebetulnya masih banyak tapi waktu sudah suruk ya. Terakhir ini pesan dari Rasulullah supaya kita terhindar dari hutang. Rasul sudah berpesan lewat Siti Aisyah, janganlah engkau berhutang kalau tidak betul-betul membutuhkan. Dan supaya kita terhindar dari hutang, maka bacalah doa ini, kata Rasulullah. Mana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli,
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafal? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Monggo dibaca setiap habis sholat, minta diselamatkan dari terlilit hutang dan minta cepat dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hutang tersebut. Ya. Kenapa? Iya, ya. Supaya kita nggak terlilit. Karena apa? Sebagai kita makhluk sosial pasti punya utang lah. Ya. Sedikit banyaknya kalau kita sosial pasti punya utang. Ya. Pasti punya utang. Ya. Jadi gitu ya. Itu doa yang pertama. Ada doa yang pendek lagi, ada. Ya, ini doa yang pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwa. Hafal? Hafal, dah hafal. Berarti kita tidak pernah berlindung dari hutang paling ya. Kalau tidak pernah berdoa, mintalah perlindungan kepada Allah. Ini kan isti'adah, bahasanya isti'adah. A'udzubillah tuh, a'udzubika, minta perlindungan. Allahumma ini a'udzubika tuh, aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah min ghalabati daini, dari terlilitnya hutang. Ini dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah ini. Atau yang pendek, Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwa. Monggo, itu yang pendek atau yang panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hutang piutang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terlepas dari lilitan hutang sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.